Dalam dunia bisnis yang penuh persaingan, banyak pengusaha mencari cara untuk meraih kesuksesan dan kekayaan. Sebagian besar orang fokus pada strategi pemasaran, manajemen keuangan, atau inovasi produk. Namun, ada satu aspek penting yang seringkali diabaikan, yaitu cara berpikir. Pola pikir yang benar dapat menjadi kunci utama dalam membuka pintu kesuksesan. Salah satu sumber kebijaksanaan yang dapat dijadikan pedoman adalah ajaran Buddha. Buddhisme bukan hanya tentang spiritualitas atau meditasi, tetapi juga memberikan banyak wawasan tentang cara berpikir yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia bisnis. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar yang Buddha ajarkan, kita dapat menemukan keseimbangan antara materialisme dan spiritualitas, yang pada akhirnya akan membawa kesuksesan dan kebahagiaan sejati. Banyak orang berpikir bahwa kekayaan hanya berasal dari kerja keras semata. Namun, dalam pandangan Buddha, kekayaan sejati tidak hanya diukur dari materi yang dimiliki, tetapi juga dari kedamaian batin dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Pengusaha yang memahami konsep ini akan lebih mudah mencapai kesuksesan, tanpa merasa terbebani oleh tekanan dan persaingan yang tidak sehat. Dalam video ini, Raki Tua akan menelusuri cara berpikir ala Buddha yang dapat membantu para pengusaha mencapai kesuksesan dan kekayaan dengan cara yang lebih bermakna. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan kita dapat menjalankan bisnis dengan penuh kebijaksanaan dan keseimbangan. Mari kita telusuri pelajaran yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, berbisnis dengan niat yang benar. Berbisnis dengan niat yang benar, atau sama sankappa, merupakan salah satu inti dari ajaran Buddha yang mengajarkan bahwa setiap tindakan hendaknya dilandasi oleh keikhlasan dan kebaikan. Dalam konteks kewirausahaan, hal ini berarti membangun usaha dengan tujuan yang lebih luhur, daripada sekadar mengejar keuntungan pribadi. Pengusaha yang menerapkan prinsip ini, menyadari bahwa bisnis adalah sarana untuk memberikan manfaat bagi banyak orang, sekaligus menebar energi positif ke lingkungan sekitar. Saat niat murni menjadi dasar setiap keputusan bisnis, kita tidak hanya fokus pada pertumbuhan finansial, tetapi juga pada kesejahteraan semua yang terlibat dalam bisnis, termasuk masyarakat dan karyawan. Dengan menanamkan nilai-nilai keadilan, empati, dan kebaikan, usaha yang dibangun akan mendapatkan kepercayaan dan loyalitas dari semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini mengubah cara pandang terhadap bisnis, menjadikannya sebagai medium untuk menciptakan perubahan positif di dunia. Integritas dan niat baik yang tulus akan menghasilkan efek riak yang meluas, di mana setiap kebaikan yang diberikan akan kembali berlipat ganda. Dalam lingkungan kerja yang harmonis, karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi lebih maksimal. Hal ini sejalan dengan ajaran Buddha yang menekankan bahwa setiap perbuatan baik akan mendatangkan hasil yang menguntungkan, tidak hanya dalam bentuk materi tetapi juga kebahagiaan batin dan kepuasan jiwa. Mengintegrasikan cara berpikir Buddha dalam dunia bisnis memungkinkan para pengusaha untuk mencapai kekayaan sejati, kekayaan yang tidak hanya diukur dari saldo rekening, melainkan juga dari keseimbangan batin dan keberkahan yang dirasakan. Dengan berbisnis berdasarkan niat yang benar, jalan menuju auto kaya terbuka lebar, di mana keberhasilan finansial berpadu dengan kedamaian dan kebahagiaan. Seperti ajaran Buddha yang menyeratkan, setiap tindakan yang dilakukan dengan niat murni akan mendatangkan kebaikan yang melimpah dan abadi. Kedua, menjaga pikiran positif dan tidak serakah. Menjaga pikiran positif dan tidak serakah merupakan landasan utama dalam ajaran Buddha yang sangat relevan bagi para pengusaha masa kini. Dalam ajaran Buddha, keserakahan, atau dikenal sebagai lobha, dianggap sebagai salah satu akar penderitaan yang menghalangi kita untuk mencapai kedamaian batin. Bagi pengusaha, memahami bahwa fokus semata pada keuntungan finansial, tanpa mempedulikan etika dan kesejahteraan orang lain, justru bisa membawa kerugian jangka panjang,
merupakan langkah awal untuk meraih keberhasilan yang hakiki. Ajaran Buddha menekankan pentingnya kesadaran diri dan perhatian penuh dalam setiap tindakan. Dengan menerapkan sikap positif, para pengusaha diajak untuk selalu waspada terhadap godaan keserakahan yang dapat menyesatkan tujuan bisnis. Melalui praktik kesadaran dan refleksi, seseorang dapat mengidentifikasi niat buruk yang muncul dan mengubahnya menjadi tindakan yang membawa manfaat bagi semua pihak. Prinsip ini bukan hanya membantu dalam pengambilan keputusan yang bijaksana, tetapi juga memperkuat integritas pribadi dan profesional. Dalam konteks bisnis, menjaga pikiran positif berarti menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, di mana setiap keputusan didasarkan pada niat yang murni dan keinginan untuk memberikan manfaat kepada karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. Dengan mengedepankan nilai-nilai kebaikan dan keikhlasan, pengusaha dapat membangun kepercayaan yang mendalam, yang pada gilirannya memperkokoh loyalitas dan semangat tim. Hal ini sejalan dengan konsep Samasankappa, yaitu niat yang benar, yang mendorong kita untuk bertindak demi kebaikan bersama, bukan hanya untuk keuntungan individu. Lebih jauh lagi, ajaran Buddha mengajarkan bahwa kekayaan sejati tidak hanya terletak pada akumulasi materi, melainkan juga pada kedamaian dan keseimbangan batin. Para pengusaha yang mampu mengendalikan nafsu dan keserakahan cenderung melihat bisnis mereka sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan. Sikap ini menciptakan efek positif yang meluas, di mana setiap tindakan yang diwarnai dengan keikhlasan dan kasih sayang dapat mendatangkan hasil yang berlipat ganda, tidak hanya dalam bentuk keuntungan, tetapi juga dalam kesejahteraan sosial dan kebahagiaan batin. Dengan menanamkan pikiran positif dan menjauhi keserakahan, para pengusaha tidak hanya membuka pintu menuju kesuksesan finansial, tetapi juga meraih kekayaan yang abadi. Cara berpikir ini membawa harmoni dalam setiap aspek kehidupan, memungkinkan bisnis untuk tumbuh secara berkelanjutan dan memberi dampak positif kepada lingkungan sekitarnya. Seperti yang diajarkan Buddha, menjalankan usaha dengan hati yang tulus dan penuh perhatian akan mengalirkan energi positif, sebuah resep untuk auto kaya, yang bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang keberkahan dan kebahagiaan sejati. Ketiga, menjalin hubungan baik dengan semua pihak. Menjalin hubungan baik dengan semua pihak merupakan inti dari prinsip metta atau cinta kasih dalam ajaran Buddha, yang mengajarkan kita untuk menyebarkan kebaikan dan kasih sayang tanpa batas. Dalam dunia bisnis, pendekatan ini mengingatkan pengusaha bahwa keberhasilan tidak semata-mata diukur dari produk atau jasa yang ditawarkan, melainkan juga dari kualitas hubungan yang terjalin dengan pelanggan, karyawan, dan mitra usaha. Dengan mengedepankan nilai cinta kasih, setiap interaksi menjadi ladang benih kebaikan yang akan menuai kepercayaan dan dukungan dari lingkungan sekitar. Prinsip metta menekankan pentingnya ketulusan hati dalam berinteraksi, di mana setiap tindakan dilandasi oleh empati dan rasa hormat. Bagi seorang pengusaha, hal ini berarti menjaga komunikasi yang jujur dan transparan, mendengarkan dengan penuh perhatian, serta menunjukkan apresiasi terhadap kontribusi setiap individu dalam ekosistem bisnis. Sikap ini tidak hanya menciptakan iklim kerja yang harmonis, tetapi juga memperkuat loyalitas dan kepercayaan yang menjadi fondasi keberhasilan jangka panjang. Selain itu, penerapan cinta kasih dalam bisnis membantu pengusaha menghadapi berbagai tantangan dengan lebih lapang dada. Dengan membangun hubungan yang didasari oleh saling pengertian, setiap konflik atau hambatan dapat diselesaikan secara konstruktif. Keberadaan ikatan emosional yang kuat antara pengusaha dan pihak-pihak terkait akan membuka jalan bagi peluang-peluang baru, menciptakan sinergi yang meningkatkan inovasi dan pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Akhirnya, dengan menjadikan cinta kasih sebagai landasan dalam setiap aspek bisnis, pengusaha tidak hanya mencapai kesuksesan finansial, tetapi juga meraih kekayaan batin yang mendalam. Cara berpikir Buddha mengajarkan bahwa kekayaan sejati muncul ketika kita mampu menciptakan keseimbangan antara dunia materi dan spiritual. Dengan demikian, menjalankan usaha dengan penuh cinta kasih bukan hanya membuka pintu menuju kekayaan dalam arti ekonomi, melainkan juga mengantarkan pada kehidupan yang penuh keberkahan dan makna.
Keempat, kesadaran penuh dalam mengambil keputusan. Kesadaran penuh, atau sati, merupakan inti dari ajaran Buddha yang mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya dalam setiap tindakan dan keputusan. Dalam konteks bisnis, penerapan kesadaran penuh berarti setiap keputusan diambil dengan kejelasan pikiran dan pemahaman mendalam, sehingga tidak terjebak oleh emosi sesaat. Dengan landasan spiritual ini, pengusaha diharapkan dapat menelusuri setiap langkah dengan kepekaan dan kebijaksanaan yang jauh melampaui logika semata. Prinsip sati mengajarkan pentingnya mengamati pikiran dan perasaan tanpa terlarut di dalamnya. Dalam dunia bisnis yang dinamis, hal ini sangat penting agar pengusaha tidak terpengaruh oleh tekanan atau godaan untuk mengambil keputusan impulsif. Dengan melatih kesadaran, seseorang mampu menahan diri dari dorongan emosi yang bisa menyesatkan, sehingga setiap keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan pertimbangan yang matang dan objektif. Penerapan mindfulness dalam pengambilan keputusan juga mendorong pengusaha untuk selalu reflektif terhadap setiap situasi yang dihadapi. Melalui praktik meditasi dan introspeksi, mereka dapat mengidentifikasi risiko dan peluang dengan lebih tajam. Setiap tantangan dihadapi dengan ketenangan batin, memungkinkan adanya analisis mendalam yang mengintegrasikan intuisi serta logika, sehingga hasil keputusan pun membawa dampak positif dan berkelanjutan bagi usaha. Kesadaran penuh tidak hanya berperan dalam pengambilan keputusan yang bijaksana, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang harmonis dan etis. Dengan mengedepankan prinsip sati, pengusaha dapat mendorong timnya untuk bekerja dengan penuh perhatian dan rasa tanggung jawab. Pendekatan ini menumbuhkan lingkungan di mana setiap individu merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik, sehingga kesuksesan bisnis dapat tumbuh selaras dengan nilai-nilai spiritual dan moral. Mengintegrasikan kesadaran penuh dalam setiap keputusan bisnis membuka jalan menuju kekayaan sejati yang tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga dari kedamaian dan keberkahan batin. Cara berpikir Buddha mengajarkan bahwa setiap keputusan yang diambil dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih, merupakan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan pribadi dan kolektif. Dengan demikian, pengusaha yang menerapkan sati tidak hanya akan meraih kekayaan dalam arti finansial, melainkan juga memperoleh kekayaan jiwa yang mendalam dan abadi. Kelima, menjaga keseimbangan antara kerja dan kehidupan. Menjaga keseimbangan antara kerja dan kehidupan, atau UPK dalam ajaran Buddha, mengajarkan kita untuk tidak terlalu terikat pada hasil atau situasi tertentu. Bagi para pengusaha, prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan batin agar tidak larut dalam tekanan dan tuntutan dunia bisnis. Dengan menerapkan UPK, pengusaha diingatkan untuk selalu menenangkan pikiran, sehingga setiap aspek kehidupan, baik profesional maupun pribadi, dapat berjalan seiring dalam harmoni. Dalam praktiknya, UPK mengajarkan bahwa setiap pengalaman, baik manis maupun pahit, merupakan bagian alami dari perjalanan hidup. Ajaran ini sangat relevan bagi para pengusaha yang seringkali menghadapi pasang surut dalam dunia usaha. Dengan sikap seimbang, mereka mampu menyikapi kegagalan dan kesuksesan dengan lapang dada, menghindarkan diri dari kelelahan emosional, dan menjaga kestabilan pikiran yang sangat penting untuk pengambilan keputusan yang bijaksana. Banyak pengusaha yang terjebak dalam ambisi dan tekanan untuk terus mencapai target, sehingga seringkali mengabaikan kesehatan dan waktu berkualitas bersama keluarga. Ajaran Buddha mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya ditemukan dalam pencapaian materi, melainkan juga melalui keseimbangan hidup. Dengan memberi ruang bagi diri untuk beristirahat, berolahraga, dan bermeditasi, pengusaha dapat merawat tubuh dan pikiran, yang pada akhirnya memperkuat performa dalam bisnis. Penting juga bagi pengusaha untuk menyadari bahwa waktu untuk refleksi diri merupakan investasi jangka panjang bagi keberhasilan. Dengan menyediakan waktu untuk bermeditasi atau sekadar merenung, mereka dapat melihat situasi dengan perspektif yang lebih jernih. Praktik ini tidak hanya membantu mengurangi stres,
tetapi juga membuka ruang untuk kreativitas dan inovasi yang sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan bisnis yang terus berubah. Keseimbangan batin yang tercipta dari penerapan UPK tidak hanya berdampak pada peningkatan produktivitas, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Ketika pengusaha menjaga keseimbangan antara waktu untuk bisnis, keluarga, dan diri sendiri, energi positif yang terpancar akan menular kepada seluruh tim. Hal ini mendorong kolaborasi yang lebih erat dan kepercayaan yang mendalam, yang merupakan modal penting dalam membangun usaha yang berkelanjutan dan sukses. Cara berpikir Buddha yang mengedepankan UPK menawarkan jalan menuju kekayaan yang sejati, yaitu kekayaan batin yang berpadu dengan kesuksesan finansial. Pengusaha yang mampu menjaga keseimbangan antara kerja dan kehidupan tidak hanya akan meraih prestasi ekonomi, tetapi juga mengalami kepuasan hidup yang mendalam. Dengan demikian, prinsip keseimbangan batin ini menjadi kunci untuk mencapai kekayaan secara holistik, di mana keberhasilan materi dan kebahagiaan jiwa berjalan beriringan dalam harmoni yang sempurna. Keenam, mempraktikkan kesabaran dan ketekunan. Dalam ajaran Buddha, kesabaran dan ketekunan, atau Khanti, merupakan pondasi utama dalam menghadapi segala tantangan hidup. Pengusaha yang menerapkan prinsip ini memahami bahwa tidak ada kesuksesan yang dapat diraih dalam semalam. Setiap langkah dan usaha memerlukan waktu yang cukup, dan setiap rintangan adalah bagian integral dari proses pertumbuhan. Dengan menyadari bahwa segala sesuatu bersifat sementara, mereka belajar untuk menunggu dengan lapang dada dan terus maju meski menghadapi hambatan. Khanti bukan hanya tentang menunggu, tetapi juga tentang aktif berlatih kesabaran dalam setiap aspek kehidupan. Seorang pengusaha yang sabar tidak akan segera menyerah saat menghadapi kegagalan atau kesulitan, melainkan melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dalam ajaran Buddha, kegagalan dipandang sebagai guru yang berharga, yang mengajarkan ketahanan dan kerendahan hati. Dengan demikian, setiap tantangan yang dihadapi menjadi batu loncatan menuju keberhasilan yang lebih bermakna. Ketekunan merupakan perpanjangan dari kesabaran yang diwarnai dengan usaha konsisten dalam mencapai tujuan. Dalam konteks bisnis, konsistensi dalam menjalankan strategi, meningkatkan kualitas produk, dan melayani pelanggan merupakan wujud nyata dari ketekunan tersebut. Ajaran Buddha mengingatkan bahwa usaha yang dilakukan dengan niat yang murni dan penuh kesabaran akan berbuah manis pada waktunya. Hal ini mendorong pengusaha untuk tetap fokus, bahkan saat hasil belum segera terlihat, karena setiap usaha yang dilakukan secara konsisten akan membawa perubahan positif. Lebih jauh, penerapan Khanti dalam dunia bisnis juga mengajak pengusaha untuk mengelola emosi dan menjaga keseimbangan batin. Dengan mempraktikkan meditasi dan refleksi diri, mereka dapat mengasah kemampuan untuk menghadapi tekanan dan stres. Sikap tenang dan terkendali memungkinkan pengusaha untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dan strategis. Setiap langkah yang diambil dengan kesadaran penuh memastikan bahwa tindakan tersebut selaras dengan nilai-nilai luhur dan tujuan jangka panjang, sehingga memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi bisnis dan kehidupan pribadi. Kesabaran dan ketekunan yang dibangun melalui ajaran Buddha membuka jalan menuju kekayaan sejati, yang tidak hanya terukur dari segi finansial, tetapi juga dari kedamaian batin dan kebahagiaan. Pengusaha yang menginternalisasi Khanti akan menemukan bahwa kesuksesan jangka panjang adalah hasil dari kombinasi usaha, refleksi, dan penerimaan atas segala proses kehidupan. Dengan demikian, cara berpikir ini tidak hanya membantu mereka mencapai kekayaan materi, namun juga mengantarkan pada kehidupan yang penuh keberkahan dan makna, di mana setiap perjuangan dan rintangan menjadi bagian dari perjalanan menuju pencerahan. Ketujuh, mengelola keuangan dengan bijaksana. Dalam ajaran Buddha, konsep dana, memberi dan berbagi, merupakan salah satu nilai utama yang mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukan hanya diukur dari tumpukan materi,
melainkan juga dari kebaikan yang kita berikan kepada sesama. Bagi para pengusaha, mengelola keuangan dengan bijaksana berarti tidak hanya memusatkan perhatian pada penumpukan aset, melainkan juga pada praktik memberi yang tulus sebagai wujud kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, setiap rupiah yang dikelola dengan niat baik dapat berubah menjadi sumber berkah yang membawa kebaikan secara menyeluruh. Dalam konteks bisnis, penerapan prinsip dana mendorong pengusaha untuk selalu menyeimbangkan antara investasi untuk pertumbuhan usaha dan alokasi dana untuk kegiatan sosial. Ajaran Buddha menekankan bahwa setiap tindakan memberi, sekecil apapun, memiliki dampak yang luar biasa dalam menciptakan energi positif. Dengan membagikan sebagian kekayaan kepada yang membutuhkan, seorang pengusaha tidak hanya membantu memajukan komunitasnya, tetapi juga menanam benih kebaikan yang akan kembali dalam bentuk keberuntungan dan dukungan spiritual. Pengelolaan keuangan yang bijaksana juga berarti merencanakan setiap keputusan finansial dengan hati-hati dan kesadaran penuh. Praktik ini sejalan dengan ajaran mindfulness yang mendorong seseorang untuk tidak terjebak dalam keserakahan atau ambisi yang berlebihan. Dengan perencanaan yang matang, pengusaha dapat memastikan bahwa usaha yang dijalankan tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai etis dan tanggung jawab sosial, sehingga menciptakan siklus kebaikan yang berkesinambungan. Lebih jauh lagi, budaya memberi dalam bisnis menciptakan hubungan yang harmonis antara pengusaha dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Ketika kekayaan digunakan untuk mendukung inisiatif sosial dan membantu mereka yang kurang beruntung, rasa saling percaya dan penghargaan tumbuh di antara semua pihak. Hal ini tidak hanya memperkuat reputasi dan integritas usaha, tetapi juga membuka peluang baru untuk kolaborasi yang produktif dan inovatif dalam jangka panjang. Akhirnya, dengan mengelola keuangan secara bijaksana dan menerapkan prinsip memberi serta berbagi, pengusaha dapat meraih kekayaan yang sejati, yaitu keseimbangan antara keberhasilan materi dan kedalaman spiritual. Cara berpikir Buddha mengajarkan bahwa keberkahan akan mengalir ketika niat untuk berbagi menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi bisnis. Inilah kunci menuju kekayaan yang hakiki, di mana setiap keputusan finansial tidak hanya mendatangkan keuntungan, tetapi juga membawa kebahagiaan, kedamaian, dan keberkahan yang abadi dalam hidup. Kesuksesan dalam bisnis bukan hanya soal kerja keras dan strategi yang cerdas, tetapi juga tentang memiliki cara berpikir yang benar. Ajaran Buddha memberikan banyak wawasan yang dapat membantu para pengusaha menjalankan bisnis dengan penuh kebijaksanaan, keseimbangan, dan kebahagiaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Buddhisme dalam dunia bisnis, seseorang dapat mencapai kesuksesan yang lebih bermakna dan berkelanjutan. Tidak ada salahnya untuk mengejar kekayaan, tetapi lebih penting lagi untuk memahami bagaimana mengelolanya dengan bijak. Buddha mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukan hanya terletak pada jumlah uang yang dimiliki, tetapi juga pada kebahagiaan, kedamaian batin, dan hubungan yang baik dengan sesama. Pengusaha yang menjalankan bisnis dengan niat yang baik, menjaga keseimbangan, dan selalu berpikir positif akan lebih mudah mencapai kesuksesan tanpa harus mengorbankan kesehatan, keluarga, atau kebahagiaan. Kekayaan yang diperoleh dengan cara yang benar akan membawa keberkahan, bukan sekadar keuntungan sesaat. Jadi, jika Anda ingin menjadi pengusaha sukses, mulailah dengan mengubah cara berpikir Anda. Terapkan prinsip-prinsip Buddhisme dalam bisnis Anda, dan rasakan bagaimana perubahan kecil dalam pola pikir dapat membawa dampak besar dalam perjalanan menuju kesuksesan sejati. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada orang atau teman yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.